Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Marjanto, Stambuk F1G11836. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem operasi lanjut, yaitu ada dua, FCFS, Firstcom First Server, dan multi level feedback QW. Langsung saja. Apa itu algoritma penjadwalan proses? Yaitu kumpulan kebijaksanaan mekanisme pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan dan kapan atau berapa burst time itu berjalan. Yang pertama di sini adalah saya akan menjelaskan Firstcom First Serve, yaitu algoritma penjadwalan paling sederhana dengan digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO QW atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Nah, di sini ada merupakan proses FCFS, ada contoh soalnya, yaitu berikut ini. Terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan burst time-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Dalam tabel tersebut terdapat prosesnya, itu ada 5, yaitu proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, dan proses 5. Ada arrival time merupakan kedatangan sebuah proses, dan burst time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. Kemudian kita akan membuat gambaran sebuah Gantt chart. Di sini merupakan gambaran suatu Gantt chart, di mana Gantt chart ini dimulai dari waktu ke 0, yaitu waktu di mana P1 mulai mengantri dan mulai dieksekusi atau dijalankan. P1 ini ditandai dengan kotak berwarna biru. Kemudian P1 ini diproses dari waktu ke 0 sampai waktu ke 12. Setelah itu, waktu P2 merupakan waktu di mana P2 mulai mengantri, sedangkan P3 mulai mengantri pada waktu ke-3, dan P4 mulai mengantri pada waktu ke-5, sedangkan waktu P5 mulai mengantri pada waktu ke-9. Nah, pada waktu ke-0 sampai waktu ke-12 ini, proses P1 berlangsung. Setelah prosesnya berlangsung, maka pada waktu ke-12 ini P1 telah selesai. Oleh karena itu, P2 mulai dieksekusi atau dijalankan. Kenapa P2 lebih dulu dibandingkan P3, P4, dan P5? Karena P2 lebih dulu mengantri dibandingkan P3, P4, dan P5. Setelah itu, P2 diproses dari waktu ke-12 sampai waktu ke-20. Karena burst time-nya itu adalah 8, maka setelah P2 selesai diproses, P3 mulai dijalankan pada waktu ke-20. P3 lebih dahulu dijalankan dibandingkan dengan P4 dan P5. P3 diproses dari waktu ke-20 sampai waktu ke-25. Setelah selesai maka pada waktu ke-25 P4 akan dijalankan terlebih dahulu dibandingkan dengan P5. P4 diproses dari waktu ke-25 sampai waktu ke-27 sesuai burst time-nya, yaitu 2. Kemudian setelah selesai P4 diproses, maka P5 akan dijalankan pada waktu ke-27 hingga waktu ke-28. Setelah itu kita akan mencari rata-rata waktu tunggu atau AWT. AWT ini didapat dari jumlah waktu tunggu dibagi dengan banyaknya proses. Nah, di sini jumlah waktu tunggunya adalah 65 dan banyaknya prosesnya adalah 5, sehingga 65 dibagi 5
sama dengan 13 dalam satuan waktu. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu multi level feedback QW. Multi level feedback QW merupakan algoritma yang hampir sama dengan algoritma multi level QW. Perbedaannya yaitu algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakan CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tinggi diberikan kepada proses dengan CPU akan terutilisasi penuh dengan perangkat input dan output dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Algoritma dapat kita lihat di gambar ini. Algoritma ini sangat bergantung pada besar kecilnya kuantum masing-masing proses. Semua proses yang baru datang akan diletakkan pada QW 0 atau kuantum 8 ms. Jika proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms atau milisecond, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke QW1 atau kuantum 18 ms. QW1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di QW 0, dan jika suatu proses di QW1 tidak selesai dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke QW 2. QW 2 akan dikerjakan bila QW 0 dan QW1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma SCFS. Baiklah, mungkin itu saja dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.